Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara dengan NPM 2417051059 dari Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari tugas 1, yaitu evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Di sini saya menggunakan referensi silabus yang sudah diberikan. Di sini ada bab 1. Nah, kita akan mencari bab 2, yaitu evolusi komputer. Nah, pertama-tama di evolusi dan kinerja komputer ini membahas tentang sejarah singkat komputer, yaitu generasi pertama tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955. Di sini ENIAC pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC ini dibuat di bawah lembaga BRL, yaitu sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelumnya tugas ini dilakukan oleh kurang lebih 200 personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu lama. Jadi awalnya ini tugas ini dilakukan oleh 200 personil dengan kalkulator. Tujuannya itu buat menyelesaikan persamaan matematis. Jadi ENIAC ini mempunyai berat 30 ton, volumenya 15.000 kaki persegi, isinya sampai lebih dari 18.000 tabung vakum. Daya listriknya itu sebesar 140 kW. Kecepatan operasi mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. ENIAC merupakan mesin desimal representasi data bilangan dalam bentuk desimal dan aritmatiknya dibuat dalam bentuk desimal. Memorinya terdiri dari 20 akumulator yang masing-masing akumulatornya mampu menampung 10 digit desimal. ENIAC selesai pada tahun 1946 sejak proposal diajukan pada tahun 1943. Jadi dia 3 tahun ya pembuatannya. Proposal diajukan pada tahun 1943, ENIAC selesai pada tahun 1946. Sehingga pada tahun 1946 ini dibuka zaman baru bagi komputer elektronik. John Van, ahli matematika yang merupakan konsultan pembuatan ENIAC, di tahun 1945 mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan rancangan komputer barunya, yaitu EDVAC, dengan konsep program tersimpan. Jadi tahun 1946 komputer dengan stored program concept dipublikasikan, yang kemudian dikenal sebagai komputer IAS. Struktur komputer IAS dapat dilihat di bawah ini. Jadi komputer ini terdiri dari memori utama yang fungsinya untuk menyimpan data maupun instruksi, lalu ALU untuk mengolah data biner, lalu ada control unit dan IO. Selanjutnya memori YAS terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word. Word terdiri atas 40 binary digit. Data maupun instruksi disimpan dalam memori ini sehingga data maupun instruksi harus dikodekan dalam bentuk biner. Jadi yang tadi desimal, yang ini biner. Coba kita make sure aja dengan mencari dengan bantuan AI. Jadi ENIAC ini komputer yang pertama dibuat sekitar tahun 1945, tapi ENIAC belum bisa nyimpen program dalam memori. Jadi tiap kali mau ngerjain tugas baru, kabel dan saklar harus disusun ulang manual. Jadi dia nggak bisa nyimpen program sebelumnya di dalam memori. Jadi
Jadi setiap mau ngelakuin tugas baru, semuanya itu harus disusun ulang secara manual gitu ya. Kalau Advac ini lebih canggih karena dia pakai konsep stored program, yang artinya program dan data bisa disimpan bareng di memori, jadi lebih fleksibel dan nggak perlu bongkar pasang kabel tiap mau ganti tugas. Oh, jadi bedanya itu ya. Kalau si ENIAC ini dia nggak bisa nyimpen data atau program dalam memori. Kalau si Advac ini bisa nyimpen program atau data karena dia udah pakai konsep stored program gitu. ENIAC ini generasi awal, kalau Advac ini versi upgrade-nya yang lebih terbaru yang dibuat oleh si John Van Neumann tadi. Oke, lanjut lagi. Apa sih memori IAS itu? Jadi sistem ini nih dasar dari komputer modern yang sekarang banyak dipakai. Singkatnya, fungsinya buat nyimpen data dan instruksi di tempat yang sama dalam satu memori, makanya disebut juga stored program concept. Oh, jadi konsep stored program tadi itu asalnya dari memori YAS ini. Jadi CPU bisa ambil perintah dan data langsung dari satu lokasi, lebih efisien dibanding kayak ENIAC yang terpisah-pisah. Intinya memori YAS itu tempat nyimpan program dan data jadi satu biar komputer bisa kerja otomatis dan lebih cepat. Dia jadi penyimpanan gitu ya, yang jadi dasarnya juga. Di sini ada memory buffer register MBR, MAR, ER, YBR, PC, AC, kan bahwa baik unit kontrol maupun ALU berisi lokasi-lokasi penyimpanan yang disebut register. Mungkin kita bisa minta penjelasan dari GPT aja karena kita kurang paham kalau baca sendiri. Main memori tempat nyimpen data dan instruksi program. Main memory, oh ini ya, jadi ini tempat nyimpen struktur data program. Sini program dan data disatuin dalam satu tempat, jadi CPU bisa ambil dua-duanya dari sini. Oh, jadi di sini ini tempat berkumpulnya data dan program-program, dimana CPU ini bisa langsung ngambil data-data dari sini buat dieksekusi. Lalu ada ALU. ALU ini terdiri dari AC, MKey, dan MBR, AC. AC ini buat nyimpan hasil sementara dari operasi aritmatika. Oh, ini nyimpan operasi sementara aritmatika. Nih, AC. Habis itu ada MKey buat bantu operasi perkalian pembagian. MBR nyimpan data yang lagi dibaca atau dikirim ke memori. Arithmetic logic circuit, tempat ngolah angka atau logika. Berarti kalau AC ini tempat nyimpan hasil sementara operasinya, terus tempat buat ngitungnya ini di MKey ya. Ini kan buat bantu operasi perkalian atau pembagian. Jadi di sini nih dia di operasinya itu berjalan gitu. Terus di sini dia disimpan sementara. Nanti dia langsung lanjut ke arithmetic logic circuit, yang fungsinya itu yaitu tempat ngolah angka atau logika. Kalau MBR ini dia setelah diolah, setelah dihitung, kan tadi dihitung di sini, habis itu disimpan sementara di sini, habis itu dia di sini sebagai tempat pengolahan angka dan logika. Lalu di sini disimpan gitu data-data yang sudah diolah. Habis itu selanjutnya ada program control unit. Ini otaknya CPU yang ngatur jalannya program. Program control unit. Ini. Atau bisa singkatannya itu namanya ALU ya. Ada PC, program counter, yang fungsinya buat nyimpan alamat instruksi yang mau dijalankan selanjutnya.
memori nyimpen data, kalau MAR ini nyimpen alamat memori yang mau diakses. IR nyimpen instruksi yang lagi dieksekusi. Jadi instruksinya apa disimpan di IR. IR itu di sini. MAR ini buat penyimpan alamat memori yang mau dituju. Nyimpan alamat instruksi yang mau dijalankan selanjutnya, nyimpan. Kalau MAR ini dia nyimpan alamat memori, nanti datanya itu mau dikirim kemana. Kalau si PC ini nyimpan alamat instruksi, jadi kayak instruksi selanjutnya ini mau apa gitu. Terus ada IBR nyimpan instruksi kedua, karena setiap word punya 2 instruksi. Control circuit ngeluarin sinyal kontrol biar tiap komponen kerja sesuai perintah. Jadi di program control unit ini bekerja sesuai tugas-tugasnya ya, sesuai instruksi yang dijalankan. Terus ada input output equipment buat masukin data ke sistem input atau nampilin hasil keluar output. Contoh, kalau input itu dari keyboard, output itu keluarnya di layar atau monitor. Dia kehubung langsung ke main memory lewat bus. Selanjutnya ada komputer komersial. Tahun 1950 dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya 2 buah perusahaan yang saat ini mendominasi pasar. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah UNIVAC One. UNIVAC One menjadi teropong penghitungan sensus di tahun 1950 di USA. UNIVAC 2 memiliki kapasitas memori lebih besar dan kinerja lebih baik dilanjutkan pada 1950. Mulai saat itu perusahaan telah mengembangkan produk-produk baru yang kompatibel dengan produk sebelumnya. Menjadi Eckert dan Mauchly ini mendirikan Eckert Mauchly Computer Corporation, yang produk yang dihasilkan tuh ada UNIVAC 1 sama UNIVAC 2. Lalu IBM yang nggak mau kalah, mereka juga ngeluarin produk yang akhirnya mendominasi pasar bisnis saat ini. Seri IBM pertama adalah seri 701 di tahun 1953 dan terus berkembang menjadi lebih baik hingga sekarang. Lalu ada generasi kedua. Tadi kan udah ada generasi pertama ya. Generasi pertama tabung vakum. Generasi kedua itu transistor. Jadi di era ini komputer ini nggak lagi pakai tabung vakum yang dia butuh daya operasional besar dan tabung-tabung yang sangat banyak. Jadi tabung-tabung itu digantikan oleh komponen kecil yang namanya transistor, yang konsumsi daya listriknya tuh lebih kecil, sangat kecil, dan bentuknya pun relatif lebih kecil ya dibandingkan vakum, tabung vakum atau vacuum tube. Transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pangsa pasar komputer. Jadi IBM ini tadi kan nggak mau kalah tuh ya, dia ikut ngeluarin produk baru dan dia ini ngeluarin produk yang lebih upgrade gitu, yang lebih bagus daripada sebelumnya. NCR dan RCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat itu. Kemudian diikuti IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Dengan adanya transistor membuat hardware komputer lebih cepat prosesnya. Jadi dengan adanya transistor ini memorinya semakin besar kapasitasnya, tapi bentuknya semakin kecil. Generasi kedua ini juga terdapat perubahan perkembangan pada ALU yang makin kompleks, lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun tersedianya software sistem operasi. Generasi kedua ini ditandai munculnya Digital Equipment Corporation atau DAC.
tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya, yaitu PDP-1. Komputer ini sangat penting bagi perkembangan komputer generasi ketiga. Nah, ini kecepatan generasi dari kecepatan komputer dari generasi per generasi. Selanjutnya itu ada produk IBM, YBM. Komputer ini diluncurkan pada tahun 1962. Kemajuan IBM 7094 adalah adanya instruction backup register yang berfungsi membuffer instruksi berikutnya. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Kemajuan IBM 7094 lainnya adalah adanya multiplexer untuk memultiplex data channel. Mungkin kita bisa search aja ya di GPT. IBM 7094 itu komputer generasi kedua yang canggih di zamannya, dan salah satu kemajuannya adalah punya multiplexer buat multiplex data channel. Nah, maksudnya gini, apa itu multiplexer? Multiplexer atau biasa disingkat MUX adalah alat yang bisa menggabungkan beberapa jalur data jadi satu saluran, lalu memilih mana yang mau diterusin ke CPU. Jadi kayak saklar pintar yang bisa memilih data mana yang harus diproses duluan. Dia jadi alat. Jadi multiplexer ini alat yang ngegabungin beberapa jalur data jadi satu saluran, lalu si multiplexer ini bisa milih mana yang data yang harus diterusin ke CPU duluan gitu. Selanjutnya, apa itu data channel? Data channel itu jalur khusus buat komunikasi data antar CPU dan perangkat input output. Kayak keyboard, printer. Jadi intinya multiplexer ini memungkinkan beberapa perangkat input output terhubung secara bersamaan, tapi data dari masing-masing perangkat bisa dipilih dan dikirim satu-satu ke CPU lewat jalur yang sama. Jadi perangkat dari input maupun output kayak keyboard dan monitor itu terhubung jadi satu, tapi datanya ini bisa dipilih oleh si multiplexer buat yang mana duluan gitu yang masuk CPU, yang mana duluan yang bakal dieksekusi gitu. Banyak teman nggak perlu satu saluran khusus untuk tiap perangkat, jadi lebih hemat jalur. Semua data-datanya tuh dijadiin satu jalur dan dipilih oleh si multiplexer ini buat siapa duluan yang bakal diterusin ke CPU. Terus kerja CPU lebih cepat karena nggak harus nunggu satu-satu dengan cara manual. Karena si multiplexer ini udah memilah siapa duluan yang harus dieksekusi. Selanjutnya ada generasi ketiga di tahun 1965 sampai 1980, itu integrated circuit. Jadi elektronika ini selalu berevolusi ya setiap beberapa tahun sekali. Nah, di generasi ketiga ini terdapat penggabungan komponen-komponen elektronika dalam satu paket. Dengan ditemukannya integrated circuit ini semakin mempercepat proses komputer. Kapasitas memori semakin besar dan bentuknya semakin kecil pula dari yang generasi kedua tadi, yaitu transistor. Lalu produk kedua itu ada DHPDP 8. Di tahun yang sama IBM mengeluarkan sistem 360, DEC meluncurkan DEC PDP 8. Komputer ini memiliki keunggulan bentuknya sangat kecil hingga sangat fleksibel digunakan. Arsitektur PDP 8 sangat berbeda dengan IBM, terutama bagian sistem bus. Pada komputer ini menggunakan omnibus system. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan sinyal yang terpisah yang digunakan untuk membawa sinyal. Jadi di generasi ketiga itu terdapat dua perusahaan yang mengeluarkan produk barunya yang menggunakan IC ya. Yang pertama itu ada IBM System 360 yang dikeluarkan oleh perusahaan IBM, dan DEC PDP 8 yang dikeluarkan oleh perusahaan DEC. dan mereka ini memiliki arsitektur yang berbeda ya. Jadi di generasi ketiga itu terdapat dua perusahaan yang mengeluarkan produk barunya yang menggunakan IC ya. Yang pertama itu ada IBM System 360 yang dikeluarkan oleh perusahaan IBM, dan DEC PDP 8 yang dikeluarkan oleh perusahaan DEC. Dan mereka ini memiliki arsitektur yang berbeda ya.
Lalu selanjutnya generasi keempat dari 1980 sampai saat ini masih terus berlanjut, yaitu Very Large Scale Integration. Era keempat ini dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Di sini ada perancangan kinerjanya. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, peripheral. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir memiliki semua sistem komputer saat ini meliputi pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, video conference, multimedia, transfer data. Yang menunjukkan lagi adalah peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan, di antaranya branch prediction, data flow analysis, speculative execution. Branch prediction ini teknik di mana prosesor memungkinkan mengambil terlebih dahulu dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi. Ini peningkatan kinerja mikroprosesor. Jadi ini teknik-teknik yang udah dikembangkan selama peningkatan kinerja mikroprosesor ini ya. Perkembangan mikroprosesor dilihat dari kapasitas operasi dan kecepatannya yang sangatlah pesat. Perkembangan mikroprosesor ini sulit diimbangi oleh komponen lainnya, semisal memori. Hal ini menimbulkan masalah kesenjangan dan kurang sinkronnya operasi antar komponen. Itu meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. Yang kedua, mengubah antarmuka DRAM dengan lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada keping DRAM. Lalu meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori menggunakan hierarki bus. Bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Bidang lain yang menjadi fokus kajian peningkatan kinerja sistem komputer adalah perangkat input-output. Masalah yang terjadi hampir sama dengan memori. Teknik penyelesaian yang digunakan umumnya adalah teknik buffering dan caching. Apa itu teknik buffering dan caching? Apa perbedaan menjembatani perbedaan kecepatan antar perangkat? Misal saat kita muter video dari internet, buffering itu kayak penampung sementara biar videonya bisa muter lancar walau datang nyicil. Penampung sementara ya, bisa dipakai buat aliran data yang terus menerus streaming kayak audio, video, atau input perangkat. Kalau caching ini menyimpan data yang sering dipakai biar bisa diakses lebih cepat tanpa harus ambil ulang dari sumber utamanya. Jadi kalau buffering ini dia dia terjadinya tuh kayak misal kita pas muter video dari internet itu nanti dia nampung sementara videonya biar videonya itu nggak ada freeze atau lag, jadi bakal lancar pemutaran videonya karena dia ditampung aliran datanya yang terus menerus ini dari audio maupun videonya. Kalau caching ini misalkan kita udah ngebuka data gitu, nah ini nih disimpan datanya karena kita udah bolak-balik make biar bisa diakses lebih cepat tanpa harus ambil ulang dari sumber utamanya. Jadi dia nggak perlu ngulangin hal yang sama gitu, langsung buka aja, nggak usah download ulang, langsung dibuka karena ya itu udah disimpan oleh si caching ini dengan teknik caching.